Teman-teman, saat duduk pagi ini, dari kitab Imamat pasal 10, kita langsung dihadapkan pada pentingnya ketaatan. Ibadah tanpa ketaatan akan mengubah sukacita menjadi duka cita. Di pasal yang sebelumnya, Harun sudah ditapiskan untuk menjadi imam besar dan anak-anaknya menjadi imam. Nah, setelah masa 7 hari isolasi, ibadah mereka yang pertama sungguhlah menakjubkan. Kemuliaan Tuhan datang atas mereka. Suasana surga hadir di kemah suci. Nah, pastilah sulit untuk melukiskannya dengan kata-kata. Betapa tidak, Tuhan berkenan dalam tanda kutip berpindah ke dalam rumahnya di bumi ini. Tetapi di hari yang sama, bahkan mungkin dalam hitungan jam saja, sebuah tragedi terjadi. Nadab dan Abihu, 2 dari 4 putra Harun, melakukan dosa besar yang menyebabkan kematian mereka. Mereka mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan dan meletakkannya di atas mezbah ukupan. Lalu sesuatu terjadi. Api menyambar keduanya sehingga Nadab dan Abihu menjadi hangus. Ya, itu karena api asing. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai api asing digunakan terutama di dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan seseorang yang adalah orang asing. Ini mengacu kepada pengertian sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Nah, akibatnya sungguh tak terduga. Api keluar dari hadapan Tuhan, lalu matilah keduanya. Api yang sama yang menyatakan kehadiran Tuhan sekarang menjadi api yang mematikan. Harga sebuah ketidaktaatan sangatlah mahal. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah ungkapan mati di hadapan Tuhan. Mati di tabernakel, mati di rumah Tuhan. Ini tentu sesuatu yang sangat tragis. Mereka begitu dekat dengan Tuhan. Nah, ingatlah bahwa tabernakel penuh dengan simbol-simbol yang mengingatkan segalanya tentang Tuhan. Ada banyak ornamen yang melambangkan keagungan Tuhan dan melambangkan kekudusan Tuhan. Tetapi di tempat yang kudus itu, Nadab dan Abihu mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan di hari pertama mereka bertugas melayani Tuhan. Jika ini terjadi dengan Nadab dan Abihu, maka ini bisa juga terjadi dengan semua orang. Saya semakin memahami peringatan yang diberikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yuk teman-teman, jika masih ada yang aneh-aneh, segera bertobat. Layanilah Tuhan dengan ketulusan hati, layanilah Tuhan dengan ketaatan yang sungguh. Jangan memasukkan hal-hal yang datangnya bukan dari Tuhan di dalam ibadahmu atau di dalam pelayananmu. Jangan bawa api pelayanan yang bukan dari Tuhan. Jangan bawa api penyembahan yang bukan dari Tuhan. Buang segala trik-trik pelayanan atau trik-trik ibadah, manipulasi rohani atau manipulasi psikologi. Mari kita kembali kepada semangat ibadah yang alkitabiah. Mari kita back to the Bible. Atas tragedi ini, ayat 3 mencatat, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Ya, apa yang baru saja terjadi adalah Tuhan sedang menyatakan kekudusannya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Maka mereka yang melayani Tuhan harus kudus atau mereka akan tereliminasi. Nah, yang menarik adalah diamnya Harun. Harun berdiam diri. Dulu sewaktu dia melakukan dosa besar, membuat berhala lembu dari emas,
dan kemudian mengajak Israel untuk menyembah berhala lembu emas itu, Harun membela diri pada saat dia ditegur oleh Musa. Tetapi sekarang dia tidak. Harun diam, Harun menerima. Nah teman-teman, kita semua bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Walau itu sangat pahit, obat memang pahit, tetapi obatlah yang membuat kita menjadi sembuh dari sakit kita. Jadi ketaatan itulah yang membuat kita tidak akan pernah melanggar kekudusan Tuhan. Karena itu, Musa meminta 2 dari sepupunya untuk membawa jenazah Nadab dan Abihu ini. Bukan anak Harun yang lain. Karena anak Harun yang lain juga adalah seorang imam. Seorang imam tidak boleh menyentuh mayat karena itu akan membuatnya menjadi najis. Pelajarannya di sini adalah seorang imam pun bisa ditolak oleh Tuhan. Nah, Nadab dan Abihu baru saja menjadi contoh. Nah, begitu juga dengan hamba Tuhan. Jika kita kembali mengingat peringatan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peringatan ini jelas untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa ditolak oleh Tuhan jika api pelayanannya, jika spiritnya tidak berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kepolosan umat yang mudah percaya oleh hal-hal yang dibungkus dengan kata-kata agama atau atribut agama. Lalu, dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, disampaikan larangan untuk minum minuman keras bagi Harun dan anak-anaknya ketika mereka memasuki kemah pertemuan dan melakukan tugas pelayanan mereka. Ada yang berpendapat bahwa larangan ini diberikan menunjuk kepada peristiwa Nadab dan Abihu. Mereka diduga berada di bawah pengaruh alkohol, sehingga itu sebabnya mereka mempersembahkan api asing dan Tuhan menghukum mati mereka. Tetapi apapun itu, pelayanan memang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan fokus yang terbaik. Itu sebabnya mengapa imam tidak boleh minum alkohol saat bertugas di dalam pelayanan. Kemudian ayat 12 sampai dengan 15, Musa memberitahu Harun bahwa dia dan anak-anaknya harus memakan kurban sajian di dekat Mizpah di tempat kudus. Mereka juga harus memberikannya itu untuk keluarga mereka. Nah, Tuhan menegaskan kembali apa yang menjadi hak imam, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus ratusan tahun kemudian, bahwa mereka yang melayani Tuhan dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Kemudian Eliezer dan Itamar menggantikan Nadab dan Abihu. Itu sebabnya mereka perlu diberitahu bahwa imam mendapat bagian dari daging kurban yang dipersembahkan umat. Mereka perlu tahu hak mereka. Mereka juga butuh kekuatan. Pelayanan bukanlah pekerjaan yang ringan. Karena itu, mereka harus memakan apa yang ditentukan Tuhan untuk dimakan. Bagi Eliezer dan Itamar, tindakan memakan daging kurban yang menjadi bagian mereka itu juga mempunyai makna bahwa mereka sekarang diterima di dalam lingkungan pelayanan imam. Nah, umat harus tahu bahwa mereka sekarang adalah imam yang baru, pengganti imam yang sudah tiada. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu. Ayat 16 sampai dengan 20, Harun dan anak-anaknya tidak memakan kurban persembahan yang menjadi bagian mereka. Harun membiarkan semua kurban itu terbakar habis di Mizpah. Karena itu, Musa menegur kesalahan ini. Kita harus menerima apa yang Tuhan berikan.
kita tidak boleh menolaknya. Itu adalah juga simbol ketaatan imam atau hamba Tuhan. Kita harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan juga ingin bergembira saat kita menikmati semua anugerah yang Tuhan sediakan bagi hamba-hambanya. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.